Nah, dalam semua sistem pertanian tadi, baik itu yang subsisten, yang komersil, yang intensif, ataupun yang ekstensif, semuanya harus dijahit dalam satu konsep yang disebut sebagai sustainable agriculture. Manapun yang kita pilih, apapun yang kita pilih, apakah kita mau ekstensif ataupun kita mau intensif, atau sekaligus dalam waktu bersamaan kita melakukan ekstensifikasi, penambahan jumlah lahan, dan dalam waktu yang bersamaan kita juga melakukan intensifikasi, semuanya harus dijahit, ya, dijahit dalam wadah yang disebut sebagai sustainable agriculture. Pertanian di abad 21 itu tidak bisa lepas pembahasannya di mata kuliah apa saja, di topik bahasan apa saja, tidak bisa terlepas dari sustainable agriculture atau sistem pertanian berkelanjutan. Di dalam sistem pertanian berkelanjutan ini kita berusaha dalam satu sisi menjaga, kalau bisa itu meningkatkan kualitas atau daya dukung dari faktor produksi. Tanah, air, kemudian penyinaran, itu kita jaga untuk seoptimal mungkin mendukung kebutuhan dari tanaman. Di sisi lain kita juga mengoptimalkan manajemen yang ada di dalam sistem tersebut untuk seminimal mungkin menggunakan sumber daya, seminimal mungkin menggunakan tanah, seminimal mungkin menggunakan sumber air, ya, semaksimal mungkin memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis, pengaturan jarak tanam, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita menjaga faktor produksi dan meningkatkan efisiensi manajemen, diharapkan proses ini bisa bertahan lama. Kalaupun tidak selamanya, ya paling tidak kita bisa memperpanjang usia dari pemanfaatan sumber daya. Itulah yang dimaksud sebagai sustainable agriculture. Kalau bisa sawit itu sampai replanting ke-3, ke-4, hasilnya masih sama baik dengan yang pertama dulu ditanam, kalau perlu bisa lebih baik lagi. Tanah tidak mengalami erosi, tidak mengalami pemadatan, tidak mengalami kontaminasi pestisida, tidak mengalami kontaminasi pupuk, aliran air di parit masih bagus, kualitas air masih mendukung untuk budidaya pertanian, itu yang diharapkan. Jadi terus-menerus kita bisa menggunakan lahan tersebut untuk budidaya. Itulah yang dimaksud sebagai sustainable agriculture, dan itu tidak bisa lepas ya dari pembahasan sistem pertanian. Semuanya kita jahit lewat sustainable agriculture. Nah, masih terkait dengan sustainable agriculture. Jadi peran sistem pertanian ini dalam mewujudkan sustainable agriculture adalah menciptakan satu kondisi ketahanan pangan untuk menyediakan makanan yang seimbang. Artinya di dalam sustainable agriculture juga melihat bahwa produk yang dihasilkan oleh satu sistem pertanian itu harus mendukung ketahanan pangan. Kalau ini mau dilebarkan, misalkan di di topik kelapa sawit misalkan, ya itu tidak hanya ketahanan pangan tentunya ya, tapi juga ketahanan energi. Jadi suatu usaha pertanian itu akan tetap menjaga keberadaannya ketika produk yang dia hasilkan itu masih memiliki nilai yang penting bagi masyarakat, nilai yang penting bagi kehidupan manusia. Maka dipastikan sistem pertanian ini akan bertahan. Tapi ketika satu sistem pertanian produknya itu sudah tidak lagi menjadi satu kebutuhan yang utama yang tidak tergantikan,
di dalam konsumen, di dalam masyarakat, maka dia lama-kelamaan akan hilang sendiri. Sebagai contoh, karet. Karet itu dulu luar biasa karena dia satu-satunya komoditas yang menjadi sumber bahan baku untuk ban. Jadi dia sangat dibutuhkan. Dia satu-satunya produk yang bisa dipakai untuk membuat ban. Di sisi lain otomotif sedang sangat berkembang. Jadi dia luar biasa dibutuhkan. Jadi luar biasa penting. Dia akan berkembang. Tapi pada tahun 80-an itu sudah mulai ada penemuan bahwa ban itu tidak harus dibuat dari latex alam, tapi itu bisa disintetis dari minyak bumi. Nah, lama-kelamaan itu teknologi itu berkembang, akhirnya perusahaan-perusahaan itu otomotif bisa membuat ban yang tidak lagi berasal dari latex alam, dari karet, harganya lebih murah, lebih kuat, lebih awet. Maka lama-kelamaan ini akan ditinggalkan karena peran di dalam peran dari produknya itu menjadi kurang penting lagi, begitu. Jadi banyak tanaman yang seperti itu, ya, seperti kina itu hilang, kemudian karet tadi mulai menghilang, ya. Itu akibat dari produk yang dihasilkan itu tidak mendukung atau tidak menjadi satu-satunya di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan konsumennya. Nah, kemudian produktivitas tinggi ini juga menjadi concern atau tujuan dari sustainable agriculture yang diwujudkan dalam satu sistem pertanian, ya, produktivitas tinggi dan pendapatan yang baik, pendapatan yang tinggi juga. Karena ketika produktivitasnya tidak tinggi, pendapatannya tidak tinggi, nasibnya akan sama seperti karet tadi. Contoh yang paling mudah adalah keberadaan tanaman kakao yang ada di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah. Nah, keberadaan kakao itu dulu luar biasa, sangat menjadi primadona bagi masyarakat. Karena produktivitasnya tinggi, di situ memang cocok untuk kakao. Pendapatan petani bagus karena itu diekspor, ya, diekspor. Kemudian lama-kelamaan produktivitasnya turun karena memang petani tidak teredukasi dengan baik. Produktivitas turun, pendapatan turun. Kemudian ada hadir satu tanaman yang menjanjikan lebih mudah perawatannya, lebih banyak keuntungannya, yaitu kelapa sawit. Yang terjadi sekarang adalah banyak kebun-kebun kakao yang terkonversi menjadi kebun kelapa sawit. Nah, berarti di situ kita lihat, oh ternyata tidak sustain. Sustainability-nya hilang. Karena apa? Karena produktivitasnya turun, pendapatannya turun, ditambah ada komoditas lain yang lebih menguntungkan. Maka dia akan berpindah. Secara alami manusia, pekebun, petani itu akan berpindah, memilih yang lebih menguntungkan bagi dia. Nah, jadi ini ya pengertian dalam bahasa Inggris, what is food security atau keamanan pangan. Ya, keamanan pangan adalah didefinisikan sebagai keseimbangan antara suplai makanan atau food supply dan effective demand for food. Jadi supply dan demand ketemunya tepat di tengah, nggak boleh terlalu tinggi demandnya, nggak boleh terlalu tinggi suplainya. Kalau terlalu tinggi suplainya dibandingkan demandnya, artinya kebutuhan permintaan itu lebih sedikit dibandingkan pasokan, maka yang terpukul adalah pekebun atau petani. Karena produk yang dihasilkan dihargai lebih murah sebagai akibat dari hukum pasar ketika supply lebih besar daripada demand. Sebaliknya ketika demandnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan supply, maka yang paling menderita adalah konsumennya karena harganya akan menjadi meningkat, ya, harga akan menjadi meningkat.
Ya, karena itu sudah hukum ekonomi. Nah, oleh sebab itu kita harus pastikan, misalkan kita melakukan satu pemilihan komoditas yang akan ditanam, itu perlu kita membuat perhitungan market intelligence untuk melihat berapa sih supply yang dibutuhkan disesuaikan dengan demand yang ada. Jangan sampai terlalu tinggi supply-nya atau terlalu rendah supply-nya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem pertanian secara umum. Nah, kemudian ketika kita bicara sistem pertanian di Indonesia, ini ada satu skema sistem pertanian di Indonesia. Itu yang pertama adalah terbaginya sistem pertanian di Indonesia itu menjadi unit-unit kecil. Unit-unit kecil ini atau saya sebut sebagai unit pertanian ini terbreakdown lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. Ada yang sangat kecil, yang mikro disebut sebagai unit pertanian kecil atau UPK atau kita kenal sebagai small farm. Ada small farm yang di bagian tanaman, ada juga small farm yang di bagian hewan. Ya, jadi ada small farm ya. Kemudian unit pertanian ini ada juga yang terbagi menjadi unit pertanian besar atau UPB. Ini dikenal sebagai perkebunan atau estate. Nah, estate ini dimiliki dua, ada yang dimiliki pemerintah, ada yang dimiliki oleh swasta. Jadi kalau mengikuti bagan ini, maka kita ketahui bahwa PR kita itu ada di dalam unit pertanian kecil atau small farm. Di mana di situ terbagi menjadi sangat banyak unit pertanian kecil. Tapi kalau unit pertanian besar itu dibagi menjadi dua saja, hanya yang dimiliki oleh pemerintah dan dimiliki oleh swasta.